Bab pendahuluan. Pertandingan antara Roger dan Tiger. Mari kita mulai dengan beberapa cerita dari dunia olahraga. Yang pertama ini, mungkin sudah Anda kenal. Ayahnya bisa merasakan ada yang berbeda. Saat berusia 6 bulan, anak itu bisa seimbang di telapak tangan ayahnya saat berjalan di rumah mereka. Saat berusia 7 bulan, ayahnya memberinya sebuah puter untuk main-main, dan anak itu membawanya kemana-mana di sekitar dengan baby walker bulatnya. Saat berusia 10 bulan, dia turun dari kursi tingginya, menghampiri sebuah golf club yang dipotong kecil untuknya, dan meniru gerakan pukulannya yang selama ini dilihatnya di garasi. Karena sang ayah belum bisa berbicara dengan anaknya, dia menggambar-gambar untuk menunjukkan ke anaknya bagaimana cara memegang gagang golf. Sangat sulit untuk mengajarkan cara memasukkan bola saat anak terlalu muda untuk bicara, tulisnya nanti. Di usia 2 tahun, usia di mana pusat pengendalian dan pencegahan penyakit mencantumkan capaian perkembangan fisik seperti menendang bola dan berdiri di ujung kaki, dia tampil di televisi nasional dan menggunakan klub setinggi bahunya untuk memukul bola melewati Bob Hope yang kagum. Tahun yang sama, dia mengikuti turnamen pertamanya dan memenangkan divisi 10 tahun ke bawah. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saat berusia 3 tahun, anak itu belajar bagaimana bermain dari pasir bunkers, dan ayahnya merencanakan takdirnya. Dia tahu anaknya telah dipilih untuk ini, dan bahwa itu adalah tugasnya untuk membimbingnya. Bayangkan, jika Anda yakin dengan jalur yang akan diambil, mungkin Anda juga akan mulai menyiapkan anak berusia 3 tahun untuk menghadapi media yang akan datang dengan tidak terelakkan dan tidak terpuaskan. Dia menguji anaknya, berperan sebagai reporter, mengajarkannya cara memberikan jawaban singkat, tidak pernah memberikan lebih dari yang diminta. Tahun itu, anak itu memukul 48-11 di atas par, untuk 9 hole di sebuah lapangan golf di California. Ketika anak itu berusia 4 tahun, ayahnya bisa meninggalkannya di lapangan golf jam 9 pagi dan menjemputnya 8 jam kemudian, kadang-kadang dengan uang yang ia menangkan dari mereka yang cukup bodoh untuk meragukannya. Saat berusia 8 tahun, anak itu mengalahkan ayahnya untuk pertama kalinya. Sang ayah tidak keberatan, karena dia yakin bahwa anaknya berbakat secara luar biasa, dan bahwa dia unik untuk membantunya. Dia sendiri adalah seorang atlet yang luar biasa, melawan segala rintangan. Dia bermain baseball di perguruan tinggi saat menjadi satu-satunya pemain kulit hitam di seluruh konferensi. Dia memahami orang-orang, dan disiplin. Sebagai seorang mahasiswa sosiologi, dia bertugas di Vietnam sebagai anggota pasukan elit Green Beret, dan kemudian mengajar perang psikologis kepada perwira-perwira masa depan. Dia tahu bahwa dia tidak melakukan yang terbaik dengan 3 anak dari pernikahan sebelumnya, tetapi sekarang dia bisa melihat bahwa dia diberi kesempatan kedua untuk melakukan hal yang benar dengan anak keempatnya. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Anak itu sudah terkenal saat ia masuk Stanford, dan segera ayahnya membuka tentang pentingnya anaknya. Anaknya akan memiliki dampak yang lebih besar daripada Nelson Mandela, daripada Gandhi, daripada Buddha, katanya. Dia memiliki forum yang lebih besar dari mereka semua, katanya. Dia adalah jembatan antara timur dan barat. Tidak ada batas karena dia memiliki bimbingan. Saya belum tahu persis bentuk apa yang akan diambil. Tapi dia adalah sang pilihan. Cerita kedua ini, mungkin Anda juga mengenalnya. Mungkin pada awalnya Anda tidak mengenalinya. Ibunya adalah seorang pelatih, tetapi dia tidak pernah melatihnya. Dia akan menggiring bola bersama ibunya ketika mulai bisa berjalan. Sebagai seorang anak, dia bermain squash dengan ayahnya pada hari Minggu. Dia mencoba berbagai olahraga seperti ski, gulat, renang, dan skateboarding. Dia bermain basket, handball, tenis meja, bulu tangkis di atas pagar tetangganya, dan sepak bola di sekolah. Dia kemudian memberi penghargaan pada berbagai olahraga yang dia mainkan karena membantunya mengembangkan kebugarannya dan koordinasi mata tangan. Dia menemukan bahwa olahraga tidak terlalu penting selama melibatkan bola. Saya selalu lebih tertarik jika ada bola terlibat, katanya. Dia adalah seorang anak yang suka bermain. Orang tuanya tidak memiliki aspirasi atletik khusus untuknya. Kami tidak punya rencana A, tidak ada rencana B, kata ibunya kemudian. Dia dan ayahnya mendorongnya untuk mencoba berbagai olahraga. Bahkan, itu penting. Anak itu menjadi tidak tertahankan, kata ibunya, jika dia harus diam terlalu lama.
Meskipun ibunya mengajar tenis, dia memutuskan untuk tidak bekerja dengannya. Dia hanya akan membuat saya kesal saja, katanya. Dia mencoba setiap gerakan aneh dan tentu saja tidak pernah mengembalikan bola secara normal. Itu tidak menyenangkan bagi seorang ibu. Daripada mendesak, seorang penulis Sports Illustrated akan mengamati bahwa orang tuanya, jika ada yang memang menarik. Mendekati masa remajanya, anak itu mulai lebih tertarik pada tenis, dan jika mereka mendorongnya sedikit pun, itu untuk menghentikan ketertarikannya pada tenis. Saat dia bermain pertandingan, ibunya sering pergi untuk ngobrol dengan teman-temannya. Ayahnya hanya memiliki satu aturan, jangan curang. Dia tidak melakukannya, dan dia mulai menjadi sangat baik. Saat remaja, dia cukup baik untuk diwawancarai oleh surat kabar lokal. Ibunya terkejut membaca bahwa, ketika ditanya apa yang akan dibelinya dengan cek pertamanya dari bermain tenis, anaknya menjawab, sebuah Mercedes. Dia lega ketika wartawan membiarkannya mendengarkan rekaman wawancara tersebut dan mereka menyadari ada kesalahan. Anak itu sebenarnya mengatakan, Mercedes, dalam bahasa Swiss Jerman. Dia hanya ingin lebih banyak CD. Anak itu kompetitif, tanpa ragu. Tetapi ketika pelatih tenisnya memutuskan untuk memindahkannya ke grup dengan pemain yang lebih tua, dia meminta kembali agar dia bisa tetap bersama teman-temannya. Bagian dari kesenangan adalah bertahan setelah pelajaran untuk ngobrol tentang musik, gulat profesional, atau sepak bola. Saat dia akhirnya meninggalkan olahraga lain, sepak bola, terutama untuk fokus pada tenis, anak-anak lain sudah lama bekerja dengan pelatih kekuatan, psikolog olahraga, dan ahli gizi. Tetapi tampaknya tidak menghambat perkembangannya dalam jangka panjang. Di pertengahan 30-annya, usia di mana bahkan pemain tenis legendaris biasanya sudah pensiun, dia masih menduduki peringkat nomor 1 di dunia. Tiger telah menjadi simbol gagasan bahwa kuantitas latihan yang disengaja menentukan kesuksesan, dan korelasinya, bahwa latihan harus dimulai sejak dini sebanyak mungkin. Dorongan untuk fokus secara dini dan sempit meluas jauh di luar dunia olahraga. Kita sering diajari bahwa semakin kompetitif dan rumit dunia ini, semakin spesialis kita harus menjadi, dan semakin awal kita harus mulai untuk menavigasinya. Tokoh sukses terkenal kita dipuji karena ketepatan waktu dan keunggulan awal mereka, Mozart di keyboard, CEO Facebook Mark Zuckerberg di keyboard yang lain. Tanggapan dalam setiap bidang terhadap ledakan pengetahuan manusia yang semakin besar dan dunia yang terhubung adalah mengagungkan fokus yang semakin sempit. Ahli onkologi tidak lagi menghususkan diri pada kanker secara umum, melainkan pada kanker yang terkait dengan satu organ saja, dan tren ini maju setiap tahunnya. Dokter bedah dan penulis Atul Gawande menunjukkan bahwa ketika dokter bercanda tentang ahli bedah telinga kiri, kita harus memeriksa apakah mereka benar-benar ada. Dalam buku terlaris yang berpusat pada konsep 10.000 jam latihan, Bounce, jurnalis Inggris Matthew Shedd menyarankan bahwa pemerintah Britania Raya gagal karena kurang mengikuti jalur Tiger Woods dalam spesialisasi yang teguh. Pindah pejabat pemerintah yang berperingkat tinggi antar departemen, tulisnya, tidak kurang absurd daripada memindahkan Tiger Woods dari golf ke baseball, sepak bola, atau hoki. Namun, kesuksesan besar Britania Raya dalam Olimpiade musim panas terbaru, setelah puluhan tahun penampilan sedang-sedang saja, diperkuat oleh program-program yang dibuat khusus untuk merekrut orang dewasa untuk mencoba olahraga baru dan menciptakan jalur bagi pengembang yang lambat, atau slow backers, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pejabat di balik program tersebut kepada saya. Ternyata gagasan tentang seorang atlet, bahkan yang ingin menjadi elit, mengikuti jalur Roger dan mencoba berbagai olahraga tidak begitu absurd. Atlet elit pada puncak kemampuannya memang menghabiskan lebih banyak waktu untuk latihan fokus dan disengaja daripada rekan-rekan mereka yang hampir mencapai tingkat elit. Tetapi ketika ilmuwan memeriksa seluruh lintasan perkembangan atlet, dari masa kanak-kanak dini, tampaknya seperti ini, para elit eventual umumnya menghabiskan lebih sedikit waktu pada tahap awal untuk latihan yang disengaja dalam aktivitas di mana mereka akhirnya akan menjadi ahli. Sebaliknya, mereka menjalani apa yang disebut peneliti sebagai periode sampling. Mereka bermain berbagai olahraga, biasanya dalam lingkungan yang kurang terstruktur atau sedikit terstruktur. Mereka memperoleh berbagai kecakapan fisik dari mana mereka dapat mengambil, mereka belajar tentang kemampuan dan kecenderungan mereka sendiri, dan hanya kemudian mereka fokus dan meningkatkan latihan teknis dalam satu area.
Judul dari satu studi tentang atlet dalam olahraga individu menyatakan, spesialisasi tertunda, sebagai kunci kesuksesan, yang lainnya, mencapai puncak di olahraga tim, mulai kemudian, memperkuat, dan bersikeras. Ketika saya mulai menulis tentang studi-studi ini, saya mendapat kritik yang berpikiran terbuka, tetapi juga penolakan. Mungkin dalam olahraga lain, seringkali penggemar mengatakan, tapi itu tidak benar dalam olahraga kita. Komunitas olahraga paling populer di dunia, sepak bola, menjadi yang paling keras bersuara. Dan kemudian, seolah diatur dengan sempurna, pada akhir 2014 sebuah tim ilmuwan Jerman menerbitkan studi yang menunjukkan bahwa anggota tim nasional mereka, yang baru saja memenangkan Piala Dunia, umumnya adalah spesialis yang memulai terlambat dan tidak bermain lebih banyak sepak bola terorganisir daripada pemain liga amatir sampai usia 22 tahun atau lebih tua. Mereka menghabiskan lebih banyak masa kecil dan remaja mereka bermain sepak bola tidak terorganisir dan olahraga lainnya. Studi sepak bola lainnya yang diterbitkan 2 tahun kemudian mengikuti pemain untuk keterampilan pada usia 11 tahun dan melacak mereka selama 2 tahun. Mereka yang berpartisipasi dalam lebih banyak olahraga dan sepak bola tidak terorganisir, tetapi tidak lebih banyak latihan sepak bola terorganisir, meningkat lebih banyak pada usia 13 tahun. Temuan-temuan seperti ini sekarang juga terdengar dalam berbagai olahraga, mulai dari hoki hingga bola voli. Kesungguhan yang dinyatakan tentang hiperspesialisasi membentuk inti dari mesin pemasaran yang besar, sukses, dan terkadang berniat baik, di dalam olahraga maupun di luar. Secara nyata, jalur Roger menuju bintang olahraga jauh lebih umum daripada jalur Tiger, tetapi cerita-cerita atlet tersebut jauh lebih tenang diceritakan, jika mereka diceritakan sama sekali. Beberapa nama mereka mungkin Anda kenal, tetapi latar belakang mereka mungkin tidak. Saya mulai menulis pengantar ini tepat setelah Super Bowl 2018, di mana seorang quarterback yang sebelumnya telah direkrut ke bisbol profesional sebelum sepak bola, Tom Brady, berhadapan dengan seorang yang berpartisipasi dalam sepak bola, basket, bisbol, dan karate dan telah memilih antara basket perguruan tinggi dan sepak bola, Nick Foles. Kemudian, pada bulan yang sama, atlet Ceko Ester Ledecká menjadi wanita pertama yang memenangkan emas dalam 2 olahraga yang berbeda, ski dan snowboard, pada Olimpiade musim dingin yang sama. Ketika dia lebih muda, Ledecká berpartisipasi dalam beberapa olahraga. Dia masih bermain bola voli pantai dan berlayar angin, fokus pada sekolah, dan tidak pernah terburu-buru menjadi nomor 1 dalam kategori kompetisi remaja. Artikel Washington Post keesokan harinya setelah medali emas keduanya menyatakan, di era spesialisasi olahraga, Ledecká telah menjadi pengkhotbah untuk menjaga keragaman. Hanya setelah pencapaiannya, petinju Ukraina Vasil Lomachenko memecahkan rekor untuk jumlah pertarungan terendah yang diperlukan untuk memenangkan gelar dunia dalam 3 kelas berat yang berbeda. Lomachenko, yang menghabiskan 4 tahun absen dari tinju ketika masih kecil untuk belajar tari tradisional Ukraina, mencerminkan, saya melakukan begitu banyak olahraga yang berbeda sebagai anak laki-laki, senam, bola basket, sepak bola, tenis, dan saya pikir, pada akhirnya, semuanya berpadu dengan semua olahraga yang berbeda tersebut untuk meningkatkan kelincahanku. Ilmuwan olahraga terkemuka Ross Tucker merangkum penelitian dalam bidangnya dengan sederhana, kami tahu bahwa sampling dini adalah kunci, begitu juga dengan keragaman. Pada tahun 2014, saya menyertakan beberapa temuan tentang spesialisasi terlambat dalam olahraga di epilog buku pertamaku, The Sports Gene. Tahun berikutnya, saya mendapat undangan untuk berbicara tentang penelitian tersebut dari audiens yang tidak terduga, bukan atlet atau pelatih, tetapi veteran militer. Untuk persiapan, saya menyelusuri jurnal ilmiah untuk menemukan pekerjaan tentang spesialisasi dan perubahan karir di luar dunia olahraga. Saya terkesan dengan apa yang saya temukan. Satu studi menunjukkan bahwa spesialis awal karir melonjak memimpin dalam pendapatan setelah kuliah, tetapi spesialis terlambat mengimbangi keunggulan awal dengan menemukan pekerjaan yang lebih sesuai dengan keterampilan dan kepribadian mereka. Saya menemukan sejumlah studi yang menunjukkan bagaimana para penemu teknologi meningkatkan dampak kreatif mereka dengan mengakumulasi pengalaman di domain yang berbeda, dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lebih mendalami satu bidang. Mereka sebenarnya mendapat manfaat dengan mengorbankan sebagian kedalaman untuk keluasan saat karir mereka berlangsung. Ada temuan yang hampir identik dalam sebuah studi tentang pencipta seni.